Halo teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih tentang desentralisasi kesehatan? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Pengelolaan Kesehatan Nasional dan Daerah yang beranggotakan Agatha Fiska, Balkis Halisa, Dinar Olimpia, dan Muhammad Ilhan akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yuk sama-sama disimak. Nah, kita mulai dari definisi dulu nih. Desentralisasi kesehatan adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam bidang kesehatan. Hal ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengoptimalkan pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, pemerataan dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi kesehatan memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip eksternalitas. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari penerapan desentralisasi kesehatan? Jadi, untuk kelebihan dari penerapan desentralisasi kesehatan, yaitu untuk masyarakat di daerah terutama yang kurang mampu, yang sebelumnya tidak di-cover oleh anggaran pemerintah pusat, saat ini bisa di-cover oleh anggaran pemerintah daerah, karena memiliki kewenangan sendiri terkait kesehatan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu anggaran di daerah di bidang kesehatan menjadi lebih kecil untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar belanja kesehatan di daerah digunakan untuk belanja pelayanan kuratif, belanja barang modal, dan belanja pegawai. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan bantuan operasional kesehatan langsung ke puskesmas. Selanjutnya, untuk dasar hukumnya sendiri terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam bidang kesehatan artinya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk menentukan sendiri program-program kegiatan yang akan dilakukan dan alokasi dana pembangunan kesehatan di daerahnya. Dengan penerapan sistem desentralisasi diharapkan program pembangunan kesehatan lebih efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mencapai sasaran kesehatan. Kemudian, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka untuk menggantikannya, dikeluarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Perubahannya yaitu adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Selanjutnya merupakan pelaksanaan dari desentralisasi kesehatan. Ini masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Indonesia menggunakan jenis desentralisasi apa sih? Untuk Indonesia menggunakan jenis dekonsentrasi, yaitu perpindahan beberapa fungsi administratif dari Departemen Kesehatan ke daerah-daerah. Selanjutnya, apa aja sih perubahan sebelum dan juga sesudah adanya desentralisasi? Untuk masa sebelum desentralisasi, persalinan masih dilakukan di rumah pasien dan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Angka kematian ibu pun mencapai 390 berbanding 100.000 penduduk. Untuk setelah desentralisasi, persalinan sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga penolongnya pun tenaga kesehatan. Dan untuk perbandingan sumber daya manusia kesehatannya pun masih rendah. Selanjutnya, permasalahan pada desentralisasi kesehatan. Di antaranya, kesehatan di Indonesia yang masih belum menjadi fokus penting, kurangnya koordinasi antara pemerintah tingkat daerah dengan pusat, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih didominasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang cenderung lebih mengutamakan upaya kuratif dibandingkan preventif,
rendahnya prioritas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah, dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah. Adapun saran perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya, pemerintah diharapkan memprioritaskan upaya kesehatan masyarakat, pemerintah diharapkan menerapkan manajemen sumber daya manusia yang baik, adanya pengembangan kapasitas pada personel maupun kader, lalu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih telah menyaksikan.